Saudara, tidak bisa dielak bukti percakapan yang diduga Teddy Minahasa dengan keluarga Dodi Prawiranegara terkuak di meja persidangan. Dalam percakapan tersebut, saudara, secara gamblang Teddy meminta bantuan dari Dodi untuk satu kubu dengannya. Lalu seperti apa bukti percakapan Teddy dengan keluarga Dodi Prawiranegara? Berikut ini ulasannya di gelar perkara. Kenapa kita harus, ini kan settingan, saya dapat informasi dari kepala BIN. Memang ini udah diinjak lama, dibututin, padahal tujuan kita kan nggak gitu. Siap. Tujuan saya itu supaya Dodi bisa nangkap si Anita, lalu bisa saya usulkan ke Bukit Tinggi lagi, kan gitu. Nah nanti rencananya kita buang badannya ke Arif aja semua, biar Dodi juga aman. Proses persidangan yang cepat dan juga terarah membuat kasus pengedaran narkotika yang menyeret Irjen Teddy Minahasa ini menuju babak akhir. Yang dimana kita akan kembali mendengar dan juga melihat peristiwa-peristiwa apa saja yang terkuak selama proses persidangan terjadi, khususnya untuk terdakwa AKBP Dodi Prawiranegara. Berawal dari pesan singkat di tanggal 17 Mei 2022, kasus ini bermula. Di kala itu, AKBP Dodi Prawiranegara yang masih menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi menghubungi Irjen Teddy Minahasa yang pada saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat untuk mengabarkan terkait rilis pengungkapan sabu seberat 41,4 kg. Yang dimana sebelumnya, pengungkapan tersebut berhasil diungkapkan oleh Polres Bukit Tinggi. Namun, melalui pesan singkat itu pula, sebuah jawaban di luar ekspektasi disampaikan Teddy Minahasa, yang justru meminta Dodi untuk mengganti sebagian sabu dengan tawas. Lewat WhatsApp, lalu melaporkan kapan tuh jadwal rilis sebenarnya. Terus jawabannya tadi untuk ganti sebahagian itu juga melalui WhatsApp ya. Tapi jelas disebut waktu itu ganti sebahagian. Betul yang mulia. Berapa banyak sebahagiannya disebut waktu itu? Waktu itu hanya sebagian saja, tapi saya jawab siap nggak berani jenderal. Tak berakhir sampai di situ, menjelang rilis pengungkapan sehari sebelumnya, di tanggal 20 Mei 2022, Dodi Prawiranegara bertemu langsung dengan Teddy Minahasa di sebuah acara makan malam yang juga turut dihadiri pejabat Polri di sebuah hotel. Di malam itu pula, Dodi diminta menghadap Teddy. Dari pengakuan Dodi, ketika menghadap Teddy, ia kembali membahas perihal penyisihan barang bukti sabu. Meski dilema dan ragu melaksanakan perintah tersebut, atas asas royalitas bawahan dengan atasan, Dodi melaksanakan hal yang diminta Teddy. Yang dimana selanjutnya barang bukti sabu yang sebelumnya diamankan di tempat penjagaan yang ketat sempat dipindahkan ke ruang kerja Dodi untuk digantikan dengan tawas. Dan kemudian dari sanalah Dodi Prawiranegara diperkenalkan dengan Linda Pujiastuti alias Anita Cepu. Kemudian kan disisihkan pada saat itu diganti dengan tawas itu di ruang kerja di ruang Kapolres. Apakah proses penyisihan ini pemindahan dari Komen ke ruang Kapolres itu ditujukan agar saudara mempermudah penggantian tawas itu? Apakah demikian? Ya pertama pasti ya. Nggak mungkin saya ambil di Comment Center Pak. Karena dijaga oleh anggota. Alasan saya apa? Berarti tujuan pemindahan dari Comment Center ke ruang kerja Kapolres adalah salah satunya untuk mempermudah penggantian BB narkotika sabu dengan tawas. Demikian ya Kapolres ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua mempermudah ke lapangannya Pak. Baik. Berbagai dalih Teddy Minahasa disampaikan seperti hanya ingin menguji Dodi, menjebak Linda, bahkan memperdebatkan perihal tawas dengan terawas. Namun bagai angin segar di tengah peliknya beragam keterangan, kubu Dodi lewat keluarganya memberikan bukti adanya rekaman telepon, di mana orang yang menghubungi diduga Teddy Minahasa. Dan orang yang dihubungi pertama ialah ayahanda Dodi Prawiranegara, Irjen Purnawirawan Maman Supratman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, dari mana nih? Pak, mohon izin saya Teddy Minahasa. Ya. Ada apa? Halo? Halo? Ya Pak.
Iya. Saya Teddy Minahasa, Pak, yang ada masalah dengan Dodi. Iya, ada apa? Itu cara Bapak ya. Maksudnya? Maksudnya biar Dodi satu kubu sama saya, Pak, semua biaya saya handle. Ini Mas, saya ini punya penyakit jantung ya. Dari mulai kejadian, saya tuh udah nggak boleh nonton TV, nggak boleh dengar apa-apa. Sekarang ini yang nangani itu istrinya. Oh, saya telepon Ama saja kalau gitu ya. Iya. Iya, Bapak percayakan saya juga tidak akan nyudutkan Dodi, tidak Pak, saya tetap bantu juga. Bapak yang sabar ya Pak. Iya. Saya ini. Saya hubungi Ama Pak. Ya. Saya anaknya Pak Sugiri juga Pak. Ya. Kawan Bapak. Sugiri. Sugiri almarhum 73. Oh, iya. Meminta satu kubu, itulah isi percakapan terduga Teddy Minahasa dengan ayahanda Dodi Prawiranegara. Alih-alih ayahanda enggan untuk menanggapi lebih lanjut, pihak kedua yang juga dihubungi ialah istri Dodi Prawiranegara, yakni Rama Dharma Putri. Di muka persidangan isi percakapan diungkap, yang dimana diduga Teddy Minahasa kembali meminta Dodi menjadi satu kubu dengannya. Tidak hanya itu, Teddy juga menanyakan surat yang ia titipkan kepada istri Dodi untuk diberikan kepada Dodi Prawiranegara. Nah, kemarin yang tulisan saya sudah dipahami oleh Dodi ya? Nah, jadi kalau yang itu kemarin kan Ama masukkan di selipan buku, Mas Dodi minta dibawakan buku, Ama masukkan ke situ. Udah itu dibawa Mas Dodi, tapi Ama nggak baca, Pak, cuma Mas Dodi aja kan? Kak Dodinya baca nggak kira-kira? Harusnya baca karena saya bilangnya, ya ini ada di dalam gitu, tolong dibaca. Ama udah bilang gitu. Oh, terus responnya Halo? gimana setelah baca? Mas Dodi bacanya kayaknya di dalam Pak, karena di situ kan Ama lagi sama pengacara sama yang lain juga gitu, jadi nggak dibaca di situ. Tapi udah yakin nyampe ya? Kalau nyampenya diterima Pak, karena kan saya yang kasih lewat. Gimana? Saya ngasihnya di buku, masukkan ke buku Pak waktu itu izin. Bukunya langsung diterima Dodi? Iya, siap. Oh, maksud saya gini Neng, biar paham. Siap. Kenapa kita harus, ini kan settingan, saya dapat informasi dari Kepala BIN. Memang ini udah diinjak lama, dibututin, padahal tujuan kita kan nggak gitu. Siap. Tujuan saya itu supaya Dodi bisa nangkap si Anita, lalu bisa saya usulkan ke Bukit Tinggi lagi, kan gitu. Iya, siap Pak. Nah, nanti rencananya kita buang badannya ke Arif aja semua, biar Dodi juga aman. Dari segala bukti-bukti yang ada, baik disampaikan sendiri oleh pihak Dodi Prawiranegara. Lantas apakah ini dapat membantu Dodi dan berpengaruh terhadap tuntutan yang akan disampaikan jaksa penuntut umum nanti? Tentu jawabannya kita akan ketahui bersama di sidang tuntutan Dodi Prawiranegara yang akan digelar 27 Maret 2023 mendatang. Nanda Prelia, Yanuar Ruslim, Kompas TV, Jakarta.